Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyampaikan yaitu mengenai tentang rehabilitasi dan pemulihan berbasis masyarakat atau disebut dengan PBM. Saya sendiri sebagai relawan anti narkoba Kabupaten Kuantan Sengingi. Di sini saya akan menampilkan identitas diri. Nama saya Ali Mansur. Tempat bertugas SMA Negeri 3 Sengi Hilir, dan saya juga sebagai guru bidang studi matematika dan relawan anti narkoba Kabupaten Kuantan Sengingi. Mengenai tentang Undang-Undang Narkoba Nomor 35 Tahun 2009, Pasal 54, pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Di sini ada kata rehabilitasi. Kategori pengguna narkotika. Penyalahguna orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Pecandu orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan fisik dan psikis. Korban penyalahguna tidak sengaja memakai narkotika. Pasal 55 yaitu tentang orang tua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada Pusat Kesehatan Masyarakat. Pecandu narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya. Munculnya kebiasaan atau munculnya kebijakan wajib lapor. Budaya atau stigma masyarakat yang menganggap itu adalah perbuatan amoral. Rata-rata orang pecandu narkotika atau narkoba itu enggan untuk melapor karena bisa malu di masyarakat. Rehabilitasi suatu proses pemulihan kesehatan pasien gangguan pengguna narkotika baik dalam jangka waktu pendek maupun panjang yang bertujuan mengubah perilaku mereka agar siap kembali ke masyarakat. Itu tujuan adalah rehabilitasi. Kriteria pengguna narkoba: pengguna coba-coba, pengguna sosial, penggunaan situasional, penggunaan intensif, dan ketergantungan. Ini adalah scan otak normal yang sebelah kiri layar, dan ini scan otak yang pengguna alkohol dalam waktu 25 tahun, kokain dalam waktu 2 tahun, dan marijuana dalam waktu 12 tahun. Ini ada kriteria klien rehabilitasi atau rawat jalan ya. Bisa dipahami bersama-sama apa kegiatan yang dilakukan selama rehabilitasi. Ini ya, dari pagi sampai pagi kembali. Ini adalah kegiatan rehabilitasi orang pengguna narkoba. Ini tempat-tempat rehabilitasi rawat inap di BNN, Sumatera Utara, Samarinda, Makassar, Bogor, Lampung. Tempat-tempat rehabilitasi rawat inap ya di BNN. Mekanisme rehabilitasi: seseorang memperoleh hak rehabilitasi melalui 2 mekanisme, yaitu dengan cara voluntary dan compulsory. Apa itu voluntary dan compulsory? Oke, kita bahas. Voluntary, pecandu narkotika dan korban penyalahguna narkotika yang melaporkan dirinya atau dilaporkan orang tua kepada lembaga rehabilitasi. Compulsory, proses rehabilitasi terhadap klien yang terjerat kasus hukum.
Jadi kepada teman-teman, jangan enggan untuk melaporkan diri ya, itu lebih aman. Ini alur penanganan penggunaan narkotika tertangkap tangan oleh Polri, BNN berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, PP Nomor 25 Tahun 2011. Sini ada ya, tersangka pengguna narkotika yang tertangkap dengan bukti hasil pemeriksaan urin positif. Yang kedua, tersangka pengguna narkotika yang tertangkap dengan tangan bukti hasil positif dan ada barang bukti. Surat edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang penempatan penyalahgunaan korban, penyalahgunaan dan pecandu narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Di sini sudah jelas ya, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009. Ini kelompok-kelompok ya atau barang bukti pemakaian. Perhatikan. Jadi, pada orang tua atau pada teman-teman, jika ada saudara atau tetangga yang terjerat kasus narkoba, alangkah baiknya melaporkan diri ya, melaporkan diri. Karena proses melaporkan diri itu lebih aman dibandingkan proses tertangkap tangan. Karena di sini ada proses namanya rehabilitasi ya, rehabilitasi. Oke, di terakhir saya akan memberikan kuis. Silakan pada teman-teman yang bisa menjawab. N itu bandar. A, nanti sini ada A itu jual tapi tidak pakai. Yang R jual pakai. Terus yang K, ini pakai, jual, pakai, bagi-bagi. Ya, tidak pakai tapi dia memiliki, tidak pakai dia memiliki. Siapa di antara mereka yang terjerat hukum? Ini jawabannya. Setiap orang yang memproduksi, menanam, memiliki atau menguasai, memperjualbeli, mengetahui keberadaan narkoba tanpa izin dapat dijerat hukum. Jadi siapapun bisa terjerat hukum. Jadi perlu hati-hati ya. Pemulihan berbasis masyarakat, serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat di bidang rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkotika dengan memanfaatkan fasilitas dan potensi masyarakat. Ini pemulihan berbasis masyarakat. Apa kegiatan PBM tersebut? Di sini, menemukan korban penyalahgunaan narkotika di wilayah setempat, memberikan informasi tentang bagaimana mengatasi masalah penggunaan narkotika. Di sini sudah cukup jelas kegiatan PBM tersebut. Jika teman-teman atau orang tua malu untuk melaporkan diri ke BNN untuk dilaksanakan rehabilitasi, maka bisa hubungi kami ya secara pribadi, maka insya Allah akan kita bantu bagaimana cara proses rehabilitasi ya. Semua itu akan tertutup informasinya jika Bapak Ibu atau saudara-saudara mau melaporkan diri secara langsung. Oke, pesan saya terakhir, jangan coba-coba dengan narkoba, karena narkoba bisa membunuhmu perlahan-lahan. Katakan pada narkoba, no, prestasi, yes. Jika teman-teman ingin lebih jelas, baca di deskripsi channel Denmas Ali. Terima kasih. Wassalam.